Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Sandri Absari Warubu, kemudian Yantonius Sarefa, Ridho Triaman Lawe, Solvindes Mendreva, dan Rikwan Saluhu. Pada pemaparan materi ini, kami akan membahas tentang QFD atau Quality Function Development, di mana QFD ini sebenarnya sangat dibutuhkan atau sangat butuh bagi setiap perusahaan karena ini merupakan salah satu metode atau alat untuk mengembangkan perusahaan itu sendiri, baik dari produknya, pelayanannya, terus operasional yang dilaksanakan di dalamnya. Maka perusahaan jika ingin mengembangkan hal-hal tersebut, QFD bisa menjadi solusi dalam atau sebagai metode, alat, ataupun cara yang bisa ditempuh untuk melakukan hal tersebut. Maka kami dari kelompok 1 akan memaparkan secara rinci mulai dari pengertian, manfaat, terus proses dan cara-cara atau langkah melakukan QFD ini, dan penjelasan ini akan dijelaskan oleh masing-masing dari kami. Saya mulai dari presentator pertama. Kepada presentator pertama, kami persilakan. Baik, kami akan memulai dengan menjelaskan tentang pengertian dari QFD ini. Kita tahu tadi QFD adalah Quality Function Development. Nah, di sini kami menemukan atau mereferensikan dua pengertian menurut ahli. Yang pertama menurut Green tahun 2002 halaman 158, di mana QFD adalah suatu alat untuk mendesain dan mengembangkan produk baru yang mampu mengintegrasikan kualitas ke dalam desain, memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen, atau istilahnya disebut dengan customer needs and wants, yang diterjemahkan ke dalam technical response. Pada proses desain dan pengembangan produk, QFD digunakan pada tahap evaluasi konsep-konsep produk. Itu menurut Green tahun 2002. Kemudian, menurut ahli berikutnya adalah menurut Nasution 2005, itu pada bukunya yang halaman 58, QFD ini dijelaskan atau didefinisikan sebagai suatu proses atau mekanisme terstruktur untuk menentukan kebutuhan pelanggan dan menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan itu ke dalam kebutuhan teknis yang relevan, di mana masing-masing area fungsional dan tingkat organisasi dapat mengerti dan bertindak. Nah, itu menurut Nasution. Nah, berikutnya, akhirnya berdasarkan kedua definisi di atas, maka kami menyimpulkan bahwa QFD ini adalah suatu alat atau metodologi yang membantu perusahaan untuk menerjemahkan kebutuhan pelanggan ke dalam persyaratan teknis produk dan kemudian menyebarkan persyaratan tersebut ke berbagai tahap perencanaan dan pengembangan produk. Nah, jadi itu dari kedua definisi yang dikemukakan oleh ahli, kami menyimpulkan, dan itu yang kami simpulkan, bahwa QFD ini adalah alat atau metodologi yang membantu perusahaan untuk menerjemahkan kebutuhan. Kira-kira untuk pengertian seperti begitu. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu tentang manfaat QFD. QFD membawa sejumlah manfaat bagi organisasi yang berupaya meningkatkan persaingan mereka secara terus-menerus memperbaiki kualitas dan produktivitas. Di sini ada 4 manfaat QFD yang terdiri atas: yang pertama, fokus pada pelanggan; yang kedua, efisien waktu; yang ketiga, berorientasi pada kerja tim; dan yang terakhir, berorientasi dokumentasi. Fokus pada pelanggan ini maksudnya adalah menempatkan kebutuhan dan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama dalam semua aspek bisnis. Ini melibatkan memahami keinginan dan kebutuhan pelanggan, memberikan layanan yang luar biasa, mendengarkan umpan balik mereka, dan berupaya terus-menerus untuk meningkatkan produk atau layanan agar sesuai dengan harapan pelanggan. Kemudian, efisien waktu. Efisien waktu pada QFD ini dapat mengurangi waktu pengembangan karena berfokus pada tuntutan pelanggan yang spesifik dan jelas teridentifikasi. Yang ketiga, berorientasi pada kerja tim. Berorientasi pada kerja tim merupakan pendekatan yang berorientasi ke semua keputusan dalam proses didasarkan pada konsensus dan mencakup diskusi dan sumbang saran yang mendalam dari para anggota tim.
Manfaat KFD yang selanjutnya yaitu berorientasi pada dokumentasi. KFD mendorong isu dokumentasi. Salah satu produk proses KFD adalah sebuah dokumentasi komprehensif yang menarik bersama sesuai data yang bersangkutan tentang semua proses dan bagaimana data tersebut dibandingkan dengan tuntutan pelanggan. Terakhir, berorientasi dokumentasi. Berorientasi dokumentasi ini adalah mendorong isu dokumentasi salah satu produk pada proses QFD. Orientasi pada kerja tim berarti menekankan pentingnya kolaborasi, komunikasi, dan kerjasama antara anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi bekerja sama, saling membantu, dan memanfaatkan keahlian masing-masing untuk mencapai hasil terbaik. Komunikasi yang baik, menyampaikan ide, pendapat, dan informasi secara efektif terbuka untuk memastikan semua anggota tim berada pada pemahaman yang sama. Demikian pemaparan materi saya ucapkan terima kasih. Baik, saya akan mencoba menjelaskan tentang QFD. QFD adalah proses metodologis terstruktur yang digunakan dalam proses perencanaan dan pengembangan produk untuk menetapkan spesifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen, serta mengevaluasi kelebihan dan kekurangan, serta sistematis kapabilitas suatu produk atau jasa dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Adapun proses QFD dimulai dari mendengar suara pelanggan dan kemudian berlanjut melalui 4 aktivitas utama, yaitu 1. Perencanaan produk. Tentu dalam membuat suatu produk kita harus merencanakan apa produk yang ingin kita buat. Yang kedua, desain produk. Dalam membuat sebuah produk, kita harus mendesain produk semaksimal mungkin supaya pelanggan bisa tertarik dengan produk yang kita perjualbelikan. Yang ketiga, perencanaan proses. Dalam membuat suatu produk, kita harus merencanakan bagaimana proses dalam membuat produk tersebut hingga produk tersebut bisa berguna bagi pelanggan. Yang keempat, perencanaan pengendalian proses. Dalam membuat sebuah produk itu juga kita harus merencanakan pengendalian proses, di mana kita harus tahu langkah-langkah dalam membuat produk itu semaksimal mungkin hingga tidak merugikan perusahaan. Baik, setelah kita membahas tentang pengertian, terus proses, tahapan-tahapan, dan manfaat dari QFD ini, kami akan menghadirkan sebuah studi kasus, di mana studi kasus ini adalah studi kasus yang dialami oleh PTX, di mana PTX ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan dan ekspor udang beku. Nah, kemudian perusahaan ini ingin meningkatkan kualitas produk udangnya agar dapat lebih kompetitif di pasar global. Nah, berikutnya, bagaimana penerapan QFD di dalam PTX ini? Yang pertama, mereka penerapannya memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan, di mana PTX ini melakukan survei pada pelanggan untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan mereka terhadap udang beku ini. Nah, hasil survei ini menunjukkan bahwa pelanggan menginginkan udang beku yang segar, berkualitas tinggi, dan memiliki harga yang kompetitif. Itu saya rasa semua juga pelanggan memiliki keinginan yang sama. Nah, penerapan berikutnya adalah menentukan spesifikasi produk, di mana berdasarkan hasil survei oleh PTX, menetapkan spesifikasi produk udang beku yang harus dipenuhi antara lain. Yang pertama, tingkat kesegaran, di mana udang harus segar dan bebas dari bau busuk. Kemudian dari kualitas, di mana udang harus bebas dari cacat dan memiliki ukuran yang seragam. Nah, yang terakhir atau yang ketiga adalah harga. Dari segi harga, udang harus kompetitif dengan produk pesaing. Kemudian, dari desain produk, di mana PTX dalam mendesain produknya, mereka menerjemahkan kebutuhan dan keinginan pelanggan ke dalam produk, di mana PTX mereka menerjemahkan kebutuhan dan keinginan pelanggan ke dalam desain produk udang beku ini, di antara lain caranya meningkatkan proses pemilihan dan pemrosesan udang untuk memastikan kesegaran. Kemudian memperkuat kontrol kualitas untuk memastikan kualitas udangnya menawarkan
kualitas udangnya baik, dan yang terakhir menawarkan berbagai pilihan udang dengan harga yang kompetitif. Nah, dari hasil penerapan itu ternyata penerapannya membuahkan hasil, di mana penerapan QFD di PTX ini telah menghasilkan beberapa hasil yang positif. Antara lain yang pertama, meningkatnya kepuasan pelanggan. Nah, akhirnya pelanggan PTX ini lebih puas dengan kualitas udang beku yang diproduksi oleh perusahaan. Kemudian, meningkatnya pangsa pasar PTX, di mana mereka berhasil meningkatkan pangsa pasarnya di pasar global. Dan yang terakhir, meningkatnya keuntungan PTX di penjualannya, akhirnya menghasilkan atau memberikan keuntungan besar pada PTXD itu sendiri terhadap hasil penjualannya.